Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam amyal ilwal musalin wa ala syadina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Selamat sore Sobat Islami. Bertemu lagi dengan saya Ica Vina Vanessa dan rekan saya Lucy Kurniawati sebagai host pada podcast Islami yang akan membahas mengenai salah satu tokoh yang berpengaruh dalam Islam. Kita juga sudah kedatangan narasumber yang akan menemani kita pada sore hari ini. Oke, narasumber kita hari ini ada 3 orang, yaitu ada Mbak Yuriska Salsabila. Halo Mbak Yuriska, dari mana nih Mbak Yuriska asalnya? Halo, aku dari Kediri, Jawa Timur. Oh, dari Kediri, Jawa Timur. Oke, yang kedua ada Mbak Jenny. Halo Mbak Jenny, asalnya dari mana Mbak Jenny? Halo, aku dari Malang. Dari Malang, wah Jawa Timur juga ini. Dan narasumber yang ketiga yaitu Mas Usman. Halo Mas Usman, dari mana Mas Usman? Halo, apa kabar? Saya dari Blitar, Jawa Timur. Oke, semuanya ternyata masyarakat Jawa Timur ya teman-teman. Nah, sebelum kita memulai podcast pada hari ini, boleh ya saya membagikan sebuah gambar. Kira-kira Mas dan Mbak ini tahu nggak sih siapa tokoh ini? Oke, sebentar. Apakah gambarnya sudah terlihat? Sepertinya belum nih Kak Lus. Oh, belum. Proses. Mungkin karena sinyal nih. Oke, apakah gambarnya sudah terlihat semuanya? Sudah nih Kak Lus? Ya, Oke, kira-kira siapa nih tokoh yang ada dalam gambar yang saya bagikan ini? Beliau itu Ibnu Khaldun, Kak. Oke, betul sekali. Beliau ini adalah Ibnu Khaldun, yaitu merupakan tokoh Islami. Nah, jadi pada podcast Islami kita hari ini, kita akan membahas mengenai Ibnu Khaldun, dan saya nanti akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Mas dan Mbak. Apakah bersedia untuk menjawab? Insya Allah. Oke, Insya Allah siap. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini ada beberapa pertanyaan yang sudah saya siapkan. Oke, kita langsung mulai saja ya untuk pertanyaannya. Untuk pertanyaan pertama dari Mas dan Mbak, apakah bisa menjelaskan biografi dari tokoh kita Ibnu Khaldun ini? Saya, Kak. Oke, Mas Usman, silahkan. Ya, di sini saya akan menjelaskan secara singkat tentang biografi dari seorang tokoh yang bernama Ibnu Khaldun. Dari yang pertama kita tahu nama lengkap Ibnu Khaldun ialah Waliuddin Abdurrahman bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Hasan bin Jabir bin Muhammad bin Abdurrahman bin Khaldun. Ibnu Khaldun sendiri dilahirkan di Tunisia, Afrika Utara pada 1 Ramadan 732 Hijriah atau 27 Mei 1332 Masehi, dan wafat di Kairo pada 25 Ramadan 808 Hijriah atau 19 Maret 1406 Masehi. Beliau wafat dalam usianya yang ke-76 tahun di Kairo, sebuah desa yang terletak di Sungai Nil sekitar kota Futsqah, tempat keberadaan Madrasah Al-Qomiyah, di mana sang filsuf guru politisi ini berkhidmat. Sampai saat ini rumahnya, tempat kelahiran yang terletak di Jalan Turbah Bay, Tunisia masih utuh, serta digunakan menjadi pusat sekolah Idarah Ulia. Pada pintu masuk sekolah ini terpampang sebuah batu marmer berukiran nama dan tanggal kelahiran Ibnu Khaldun. Ayah dan kakek Ibnu Khaldun merupakan seorang tokoh yang sangat berpengaruh dalam bidang politik, ilmu pengetahuan, dan seorang filsuf. Banyak dari ilmu-ilmu yang diserap Ibnu Khaldun berasal dari ayah dan kakeknya. Ketika berada di Andalusia, keluarga Ibnu Khaldun berkembang dan banyak berkecimpung dalam bidang politik dan akademik. Oleh karenanya, Bani Khaldun terkenal sebagai keluarga yang berpengetahuan luas, berpangkat, banyak menduduki jabatan-jabatan penting kenegaraan seperti memainkan peranan yang cukup menonjol, baik dalam bidang ilmu pengetahuan maupun politik.
Sehingga dunia politik dan ilmu pengetahuan telah begitu menyatu di dalam diri Ibnu Khaldun. Ditambah lagi, kecerdasannya juga sangat berperan bagi pengembangan karirnya. Sekian biografi singkat tentang tokoh Ibnu Khaldun dari saya. Oke, penjelasannya begitu menarik ya teman-teman. Ternyata Ibnu Khaldun ini merupakan seseorang yang cerdas, yang mana itu sangat berpengaruh bagi kehidupan di sekitarnya. Oke, untuk pertanyaan yang kedua ini mengenai karya-karya Ibnu Khaldun. Jadi pertanyaannya itu seperti ini. Sebelum meninggal, Ibnu Khaldun ini katanya pernah membuat karya-karya. Jadi, wah, Ibnu Khaldun ini kurang lebih seperti Wali Songo ya, ada banyak karyanya. Tetapi karyanya itu katanya ada yang tidak diterbitkan. Walaupun begitu, katanya juga ada beberapa karya yang sempat dibahas oleh para ahli. Nah, kalau boleh tahu karya apa saja sih yang pernah dibahas oleh para ahli? Oke, aku akan jelasin karya dari Ibnu Khaldun yang dibahas oleh para ahli. Itu ada 3 karya. Yang pertama ada Al-Ibror, yang kedua ada Mukadimah, yang ketiga ada Al-Ta'rif. Kita bahas Mukadimah dulu ya. Nah, kitab Mukadimah sendiri adalah bagian pertama dari kitab Al-Ibror yang membahas tentang masyarakat dan gejala-gejalanya seperti pemerintahan, kedaulatan, kekuasaan, otoritas, pencarian penghidupan, perdagangan, keahlian, dan ilmu pengetahuan. Nah, Mukadimah sendiri merupakan kekayaan yang tidak terkira dalam warisan intelektual sastra Arab, karena pemikiran dan penelitiannya yang sangat luar biasa. Ibnu Khaldun sendiri menyelesaikan penulisan kitab Mukadimah yang mengagumkan itu hanya dalam waktu 5 bulan di Benteng Salama pada pertengahan 779 Hijriah atau 1377 Masehi. Yang kedua ada kitab Al-Ibr. Karena judulnya terlalu panjang, pada umumnya sering disebut kitab Al-Ibr atau Tarik Ibnu Khaldun. Kitab kedua yang terdiri dari 4 jilid ini menguraikan tentang sejarah bangsa Arab dari generasi-generasi dinastinya sejak kelahiran dari Ibnu Khaldun. Di samping itu juga berisi tentang sejarah beberapa bangsa terkenal pada saat itu seperti Pontian, Syria, Persia, Yahudi atau Israel, Mesir, Yunani, Romawi, Turki, dan juga Franka atau orang-orang Eropa hingga abad ke-14 Masehi. Kitab Al-Ibra sendiri diselesaikan oleh Ibnu Khaldun di daerah Khal'ah atau yang sekarang lebih dikenal Aljazair. Beliau menghabiskan waktu selama 4 tahun antara tahun 776 sampai 780 Hijriah. Yang ketiga ada kitab Al-Ta'rif. Kitab ini berisi tentang sejarah dari bangsa Berber dan suku-sukunya termasuk suku Zanata, Nawata, Masmudah, Berenis, serta asal-usul dan generasi-generasinya. Selanjutnya, Ibnu Khaldun pun membahas tentang sejarah dinasti yang ada pada masanya seperti dinasti Bani Hafs, dinasti Bani Abdulwad, dan dinasti Bani Mariyin. Pembahasan terakhir dari kitab ini itu tentang Ibnu Khaldun sendiri yang berbicara tentang dirinya. Beliau menyelesaikan kitab ini itu pada awal tahun 797 Hijriah. Kemudian kitab ini juga direvisi dan dilengkapi dengan hal-hal baru hingga akhir tahun 808 Hijriah. Gitu, Kak. Terima kasih. Oke, ternyata ada 3, yaitu ada 3 kitab yang ternyata telah dibahas oleh para ahli, yaitu kitab Al-Ibar, Muqaddimah, dan kitab Al-Ta'rif. Oke, lanjut ke pertanyaan yang ketiga, yaitu pastinya setiap kitab yang karya yang diciptakan oleh para tokoh itu sangat berpengaruh. Nah, terkait kitab-kitab yang telah dibuat oleh Ibnu Khaldun ini, apakah ada pengaruhnya dalam Islam? Mungkin bisa dijelaskan secara umum aja ya, Kak, biar teman-teman kita ini paham dengan isinya. Terima kasih.
Oke, terima kasih Kak Lucy. Di sini aku akan jelasin tentang pengaruh dari kitab Ibnu Khaldun ya Kak. Jadi pengaruh dari kitab Ibnu Khaldun itu sangat berpengaruh Kak dalam kehidupan Islam maupun kehidupan bangsa Barat dalam membangun peradaban dunia. Sehingga kitab tersebut itu sangat digandrungi gitu Kak sama orang-orang sejarawan, sosiolog, dan masih banyak lagi itu yang mereka itu berpatokan dengan kitab tersebut gitu Kak. Nah, Ibnu Khaldun ini juga kan beliau mendapatkan julukan sebagai sejarawan. Selain itu, beliau juga mendapatkan julukan sebagai Bapak Sosiologi Islam, ahli politik Islam, serta Bapak Ekonomi Islam. Nah, dari keempat julukan ini ya Kak, semuanya itu terdapat dalam kitab-kitab beliau. Jadi beliau itu membahas tentang sosiologi, membahas tentang politik, dan membahas tentang ekonomi dalam kitab beliau. Nah, pengaruh kitab beliau itu sangat luas, Kak. Bahkan kitab tersebut itu memberikan inspirasi untuk para intelektual Barat maupun Islam gitu, Kak. Nah, salah satunya ini dari sejarawan yang bernama Tainbi. Nah, itu beliau itu menyebut bahwa kitab Muqaddimah itu sebagai sebuah karya yang sangat monumental, yang sangat berharga. Jadi kitab tersebut itu sangat berharga. Tidak ada yang pernah bisa melebihi dari kitab tersebut gitu, Kak. Nah, juga Ibnu Khaldun itu dianggap memiliki pandangan-pandangan yang spektakuler gitu untuk ukuran orang yang hidup di zaman dahulu ya Kak, zaman sejarah. Nah, itu beliau itu dijuluki bahwa pemikiran beliau itu sangat spektakuler gitu, sangat luar biasa karena tidak semua orang bisa berpikir seperti beliau, seperti itu. Terus juga eh, ada sejarawan juga atau filsuf. Nah, itu beliau itu memberikan apa ya, seperti ucapan kepada Ibnu Khaldun gitu, bahwa Ibnu Khaldun bukan hanya ahli sejarah yang terbesar pada abad pertengahan, namun Ibnu Khaldun laksana raksasa yang menjulang tinggi. Nah, tetapi ia adalah seorang dari ahli-ahli filsafat sejarah yang pertama. Jadi Ibnu Khaldun ini merupakan seorang ahli sejarah dan pembuka pintu filsafat gitu Kak. Jadi banyak orang-orang sekarang itu yang eh, mendapatkan pengaruh dari kitab beliau yang telah beliau tuliskan itu. Nah juga Ibnu Khaldun, Ibnu Khaldun ini juga diakui sebagai pelopor studi filsafat gitu Kak di sejarah modern. Bahkan kontribusi dari Ibnu Khaldun ini dipuji oleh semua sejarawan yang ada di dunia ini. Ada juga yang bilang bahwa belum ada sebelum Ibnu Khaldun, baik itu di negara Arab, apalagi Eropa, yang memiliki pandangan komprehensif dan filosofis mengenai sejarah. Namun, Ibnu Khaldun ini memberikan perubahan kepada masyarakat luas, khususnya di kehidupan Islam maupun di bangsa Barat gitu Kak. Jadi banyak pemikiran beliau itu yang memberikan pengaruh yang sangat baik gitu di kehidupan dan peradaban dunia. Nah, jadi kesimpulannya itu Kak, kitab filsafat yang ditulis oleh Ibnu Khaldun itu merupakan tonggak ilmu pengetahuan bagi dunia Islam dan Barat hingga saat ini. Nah, kitab Al-Ibrar dengan pengantarnya Al-Muqaddimah ini menjadi salah satu literatur yang tidak pernah lepas dari pegangan para sejarawan. Jadi, sejarawan itu pasti selalu melihat kitab beliau tersebut untuk acuannya. Nah, beliau ini juga bukan hanya di bidang sosiologi, ekonomi, dan politik saja. Bahkan beliau ini juga memberikan perubahan dalam pemikiran sains seperti itu Kak. Nah,
pada Islam sendiri, pemikiran Ibnu Khaldun ini, Kak, menjadi renungan bagi para penguasa, bahwasanya sebuah siklus dari pemerintahan akan terus terjadi. Dan siklus tersebut perlu diperhatikan akan perkembangan dan kemajuan yang dirasakan oleh masyarakat. Jadi, beliau ini memberikan perubahan-perubahan dalam pemerintahan juga seperti itu. Jadi menjadi patokan gitu ya, Kak, bahwa kita itu tidak harus stuck di situ saja. Jadi ada pemikiran-pemikiran yang bisa merubah itu semua menjadi lebih baik. Nah, itu tadi pengaruh yang ada dalam kitab Ibnu Khaldun untuk peradaban di dunia ini, Kak. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Kak Ya, Kak Usman dan Kak Jenny yang telah memberikan pemaparan yang sangat luar biasa. Jadi kesimpulannya Ibnu Khaldun ini adalah sejarawan yang lahir pada tanggal 1 Ramadan 732 atau 27 Mei 1332 Masehi, dan beliau juga wafat pada tanggal 25 Ramadan 808 Hijriah atau 19 Maret 1406. Beliau juga memiliki karya-karya yang sebagai tonggak Islam dan dunia Barat. Nah, beliau juga memiliki 3 karya. Yang pertama ada Al-Ibar, yang kedua Mukadimah, dan yang terakhir ada Al-Tarif. 3 karya tersebut memiliki pengaruh yang sangat besar bagi Islam dan dunia Barat hingga saat ini. Bahkan, kitab-kitab tersebut menjadi tonggak Islam dan dunia Barat hingga saat ini. Nah, itu tadi seputar tentang tokoh Islam yang berpengaruh dalam Islam. jadi kesimpulannya dan intinya, karya-karya Ibnu Khaldun ini atau kitab yang telah dibuat Ibnu Khaldun ini memiliki pengaruh penting bagi kehidupan sosial, sejarah, dan lain-lain sebagainya. Karena pada zaman dahulu juga sejarawan itu menggunakan kitab Ibnu Khaldun ini sebagai patokan mereka. Jadi seperti itu. Oke, penjelasan tadi sudah sangat jelas sekali ya teman-teman, bahwa Ibnu Khaldun ini merupakan orang yang sangat berpengaruh bagi dunia Islam. Nah, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman, kepada Mbak Yeriska, Mbak Jenny, dan Mas Usman telah bergabung bersama kami dalam podcast Islami hari ini. Nah, itu tadi perbincangan kita dengan narasumber mengenai salah satu tokoh yang berpengaruh dalam Islam, yaitu Ibnu Khaldun. Saya Ica Vina Vanessa dan rekan saya Lucy Kurniawati sebagai host pada podcast ini pamit undur diri dan mohon maaf jika ada salah kata yang disengaja ataupun tidak disengaja. Semoga apa yang kita sampaikan pada sore hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Terima kasih.